wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biografi Bob Sadino. Bob Sadino lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Beliau akrab dipanggil dengan sebutan Om Bob. Ia bergerak dalam usaha pangan dan peternakan. Beliau merupakan pengusaha sukses yang berasal dari Indonesia. Terus sering mengenakan pakaian kemeja berlengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya. Bob Sadino terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya Sadino menjabat sebagai kepala sekolah di SMP dan di SMA Tanjung Karang. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Pada usia 19 tahun, orang tuanya meninggal, sehingga Bob Sadino lah yang mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya karena saudara kandungnya yang lain dianggap telah hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Salah satu negara yang dia singgahi adalah Belanda. Dia singgah di Belanda selama kurun waktu kurang lebih 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Lailot, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg di Jerman. Ketika tinggal di Belanda, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya, yaitu Sulami Sujit pada tahun 1967. Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 mobil Mercedes miliknya, buatan tahun 1060-an. Salah satu ia jual untuk membeli sebidang tanah di Jakarta Selatan, dan satunya lagi dia simpan. Setelah beberapa lama tinggal di Indonesia, dia memutuskan untuk berhenti bekerja karena dia lebih memilih dan bertekad untuk bekerja secara mandiri. Pekerjaan pertama Bob setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes miliknya sendiri, yang dia sendiri menjadi sopirnya. Namun sayangnya, suatu ketika terjadi kecelakaan besar yang menyebabkan dia tidak bisa memperbaiki mobilnya karena tak punya uang untuk memperbaiki mobil tersebut. Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Padahal pada saat itu, untuk menyelamatkan keadaan, istrinya yang memiliki pengalaman menjadi sekretaris luar negeri bisa menyelamatkan keadaan. Tapi Bob tidak mau karena dia bersikeras. Dialah seorang kepala keluarga dan dialah yang harus mencari nafkah. Gaji Bob saat itu hanya 100. Ia pun sempat mengalami depresi karena keadaan. Namun temannya Sri Mulyono Herlambang menyarankan Bob memelihara hewan, yaitu ayam, untuk melawan depresinya. Bob pun tertarik. Ketika berternak ayam itulah muncul rasa berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan hewan. Ia mendapat ilham. Ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia juga bisa berjuang untuk hidup. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Dalam tempoh waktu 1,5 jam, Bob dan istrinya memiliki banyak pelanggan, terutama orang asing karena Bob dan istrinya fasih berbahasa Inggris. Tidak jarang, Bob dan istrinya dimaki-maki oleh pelanggan, oleh babu orang asing sekalipun. Namun mereka tetap mengaca terhadap dirinya sendiri, memperbaiki pelayanan terhadap konsumen. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal menjadi pelayan. Setelah itu lama-kelamaan, Bob yang berambut berat menjadi pemilik tunggal supermarket Camp Chick. Ia selalu tampil percaya diri dengan pakaian kemeja berlengan pendek dan celana pendek. Bisnis pasar swalayan Bob dan istrinya berkembang pesat, merambat ke agribisnis, khususnya kultura, mengelola kebun sayur-sayuran yang akan dikonsumsi oleh orang asing di Indonesia. Karena itu, Bob dan istrinya juga menjalin kerjasama dengan petani-petani di berbagai daerah. Bagi Bob, mencapai kesuksesan itu diawali dari kegagalan demi kegagalan. Bob sering jungkir balik dengan istrinya. Bagi Bob, uang bukanlah yang nomor 1.
Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Yang penting kemauan, komitmen, berani mencapai dan menangkap suatu peluang. Di saat melakukan sesuatu, pikiran seseorang itu berkembang, tidak selalu kaku dan baku. Yang ada pada diri seseorang itu adalah bagaimana cara dia mengembangkan apa yang telah dia lakukan. Seseorang adalah terlalu banyak membuat rencana, sehingga dia tidak langsung melangkah. Yang paling penting itu adalah tindakan, kata Bob. Keberhasilan Bob tidak terlepas dari ketidaktahuannya, sehingga ia langsung terjun ke lapangan. Setelah jatuh bangun, Bob terampil dalam bidangnya. Proses keberhasilan Bob berbeda dari kelaziman. Seharusnya dia dimulai dari ilmu, kemudian praktek, lalu terampil dan profesional. Menurut Bob, banyak orang yang memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak secara canggih dan arogan karena merasa memiliki ilmu yang melebihi dari orang lain. Bob selalu luwes terhadap pelanggan, mau mendengar saran dan kesan pelanggan, sehingga ia bisa mendirikan sebuah pasar. Baginya, kepuasan seorang pelanggan merupakan kepuasan bagi dirinya sendiri. Dia mendirikan suatu usaha yang dianggapnya seperti keluarga. Dalam perusahaan Kemcik tersebut, semuanya dianggap sama karena memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Om Bob, panggilan akrab dari anak buahnya, tidak mau bergerak selain dari bidang pangan dan peternakan. Baginya, bidang yang ia tekuni sekarang tidak akan ada habis-habisnya. Pengusaha sukses yang berpakaian nyentrik ini merupakan penggemar berat musik klasik jazz. Hal-hal yang paling ia senangi adalah saat sholat berjemaah bersama istri dan 2 orang anaknya. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, Bob Sadino menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 19 Januari 2015 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Setelah berjuang dengan penyakitnya, yaitu infeksi saluran pernafasan kronis. Bob Sadino bisa dikatakan sudah tak sadar selama 2-3 minggu. Ini dikarenakan karena faktor usia dan kelemahan fisik setelah meninggalnya istrinya pada tahun 2014. Saya mengidolakan Bob Sadino karena beliau adalah seseorang yang patut diteladani. Dari sikap pekerja kerasnya, sikap yang tidak gengsi, walaupun dia memiliki banyak harta, dia tetap berpenampilan apa adanya, dan dia adalah seseorang yang pantang menyerah. Hal yang patut kita teladani dari Bob Sadino adalah yang pertama, beliau merupakan sosok suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Yang kedua, yang tetap down to earth, yaitu seseorang pengusaha sukses yang tetap berpenampilan apa adanya. Walaupun memiliki banyak harta kekayaan, dia sering terlihat memakai pakaian kemeja berlengan pendek dan celana pendek menjadi ciri khasnya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan, walaupun kita merupakan orang yang berharta, kita harus tampil apa adanya, tidak boleh sombong. Yang ketiga yaitu seseorang yang berani keluar dari zona nyaman. Bob Sadino berani untuk memutuskan dan keluar dari tempatnya bekerja, dan selanjutnya dia bekerja secara mandiri. Yang keempat yaitu seseorang yang jauh dari kata gengsi. Seseorang yang berani keluar dari perusahaan tempat dia bekerja, lalu bekerja menjadi sopir dengan mobil miliknya sendiri. Lalu pada suatu ketika terjadi kecelakaan yang hebat, dia beralih profesi menjadi kuli dan akhirnya menjadi peternak ayam. Bisa dikatakan jumping lot banget kan? Tapi dia melakukan semua itu dengan tekun untuk mencapai tujuannya, yaitu hidup mandiri. Nyatanya sekarang dia sukses dengan sikapnya yang tanpa gengsi tersebut. Seseorang yang mau belajar dan mau berpengalaman. Seperti yang telah kita ketahui, Bob Sadino menghabiskan uang harta kekayaan orang tuanya dengan berkeliling dunia. Tapi itu tidak dia habiskan secara cuma-cuma. Contohnya dia menghabiskan waktu itu dengan bekerja pada salah satu negeri yang dia kunjungi, yaitu Belanda. Lewat bekerja di perusahaan Belanda tersebut, dia mendapatkan pengalaman dan belajar di tempat tersebut. Pesan dan kesan saya adalah saya ingin mengajak teman-teman semua
untuk tidak bersikap gengsi, bersikap bekerja keras, dan pantang menyerah seperti orang-orang terdahulu sebelum kita. Kita harus tetap yakin dan percaya diri tentang jalan yang kita pilih. Asalkan jalan itu masih dalam jalan yang benar, kita tidak boleh takut salah dan tidak boleh mundur. Dan semoga cita-cita dan apa yang kita wujudkan bersama terwujud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.